sini. Oke, bentar. Oke, Bapak Ibu, pagi ini kita masih pada tahap experiencing ya. Jadi hari ini kita akan bagi dua sesi. Sesi awal itu kita masih tahap experiencing. Apa selama tahap experiencing, selama Bapak Ibu pura-pura menjadi siswa dan melakukan proyek RTH ini. Ini proyeknya dibuat agak sederhana gitu ya, tapi nanti kita akan lihat apa saja sih yang muncul dari proyek ini, terutama dalam hubungannya, dalam kaitannya dengan skill-skills yang berhubungan dengan work ready. Oke, nah di Google Classroom hari ini kita akan bahas apa yang terjadi di Google Classroom. Lalu kita akan kembali bekerja dalam kelompok. Makanya tadi kami masih menunggu Bapak Ibu untuk hadir kembali supaya diskusi kelompoknya di breakout room bisa berjalan lancar. Kita akan sebut ini sebagai virtual gallery walk, dan sesi terakhir seperti yang tadi saya sampaikan akan ada sesi refleksi terkait proses experiencing ini, ya. Jadi kita akan mulai ke tahapan selanjutnya. Nah, di Google Classroom saya sudah intip nih hasil-hasil desainnya. Banyak dari 4 sudah berhasil sampai membuat prototipe. Jadi Bapak Ibu sudah merancang, membuat detailnya berdasarkan mind map, diskusi-diskusi kita, lalu sudah membuat rancangannya, ada pengantarnya, ada prototipenya, dan sudah ada finalisasinya. Ini yang sudah dilakukan. Nah, sekarang mari kita connecting dari Google Classroom, kita hubungkan ke Zoom Meeting. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit melihat apa yang sudah dilakukan selama proses designing di Google Classroom. Nah, kalau Bapak Ibu ready dengan laptop atau handphonenya, silahkan Bapak Ibu pergi ke menti.com. Di sini saya ingin melihat seberapa puas sih Bapak Ibu terhadap kegiatan pembuatan proyek kelompok masing-masing gitu ya, terhadap diri sendiri. Bagaimana proses pengerjaannya, konsep yang sudah dibuat, lalu detail desainnya, dan hasil prototipenya. Silakan masuk ke menti.com, lalu masukkan kodenya yang di atas ini, 9738307. Boleh dipilih, tinggal di slide saja, digeser-geser dari mulai sangat tidak puas sampai sangat puas. Kita lihat kita ada sekitar mungkin 15 orang ya kalau guru-gurunya. Silahkan mulai diisi. Silakan, belum ada yang mengisi nih, apa saya yang bentar, saya lihat di Mentinya. Silakan Bapak Ibu masuk ke menti.com. Sepertinya belum ada yang mengisi, ada kesulitan kah? Menti.com, lalu masukkan kodenya 9738307. Nah, sudah ada satu. Diskusikan kembali dengan pakar. Sebentar, kok yang ini yang kebuka ya? Sorry.
berusaha menyempurnakan. Should be this one. Harusnya yang ini. Ya, sudah ada 3 nih yang masuk. Baru 3 sih, bukan sudah ada 3. Silahkan Bapak Ibu yang baru masuk ke Zoom meeting. Coba masuk ke menti.com yang di atas ini, lalu masukkan kodenya 9738307. Karena baru 3 orang yang berpartisipasi nih. Ya, kodenya tidak harus pakai spasi. Ya, kodenya langsung tidak pakai spasi. Nah, ini ada 4 orang. Secara umum, semuanya pada level puas ya. Sepertinya banyak yang merasa pas sekali dengan sangat puas dengan konsep RTH-nya, tapi yang lain-lainnya pada level puas. Ini menunjukkan sikap positif Bapak Ibu terhadap proyek Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu buat sendiri. Saya masih menunggu, berharap masih ada lebih dari 4 orang. Kalau ada kesulitan bisa tulis di chat. Kalau tidak bisa akses. Ke menti.com dulu, baru masukkan kodenya. Nah, sudah mulai bergerak nih, ada 7 orang. 7 orang, mari kita tunggu. Nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan Menti untuk bikin survei. Oke, sambil menunggu, mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang tadi sudah mengisi, silakan dilihat lagi layarnya di menti.com-nya. Kalau yang ini diminta untuk menuliskan 3 kata terkait perasaan, pendapat Bapak Ibu tentang proyek RTH ini. Silakan diketikkan di situ. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru masuk nih. Kita sedang berdiskusi di menti.com. Selamat pagi Bu Pinita. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Eni. Pagi Pak Jati. Bu Titi. Nah, kita sedang berdiskusi di menti.com. Bapak Ibu bisa masuk ke menti.com. Nah, barusan ditulis oleh Bu Celia di chat. Lalu masukkan kodenya 9738307. Nanti ada pertanyaan yang perlu dijawab terkait pengalaman Bapak Ibu dalam membuat proyek ini. Ibu Emi ke website dulu, ke browser dulu. Misalnya di sini ketik menti.com. Nah, kalau sudah ketik menti.com, dia akan minta kode. Baru tadi kodenya dimasukkan 9738 307. Lalu klik submit. Nanti ada pertanyaan. Menurut saya proyek desain prototipe RTH ini apa?
Mbak Vinita, Ya, ini Mentimeter ini diisi, maksudnya gimana Mbak Menti? Menurut saya proyek desain prototip RTH ini tuliskan Ya. dalam 3 kata. ya, pendapat Ibu Lilik bagaimana tentang proyek desain prototipe RTH ini? Tentang Ini Dalam tiga tiga kata. row ini diisi semua apa bagaimana? Iya, diisi semua betul. Wah, udah yang terlanjur, udah di ini? Tidak apa-apa, boleh diisi ulang kembali boleh juga. Nah, ini sudah ada yang mengisi, ternyata banyak. Perlu kolaborasi, yes. Bisa diaplikasikan. Ini mungkin kalimatnya nggak kepotong ya, karena belum berbentuk, akan diselesaikan segera. Bu Menti, maaf Bu Menti. Kalau enter, please enter kode Mentimeter berapa? Kode Ini ada di Mentimeter atas, Bu. 973807 di atas itu, Ibu. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama nak, salah, sama-sama Bu. Oh, ada yang proyeknya mau dianggarkan di RKS, oke. Asri harus dibuat, menambah pengalaman baru, oke. Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Belum bisa masuk saya nih. Ibu Emi belum bisa masuk? Iya, belum bisa masuk, belum mudeng, baru habis olahraga jadi ngos-ngosan saya belum. Oh, oke. Iya, gimana tadi? Masuk ke Menti.com ada di chat, Ibu. saya maksudnya buka jendela baru lagi atau langsung Ya, ke sini? buat jendela baru, Bu. Jendela baru, Ibu. Ketik menti.com. Oh, ya. Nah, terus dimasukkan kodenya. Enggak bisa ya. Iya, saya juga. Gimana sih? Kok agak ini. Oke, yang level kepuasan kurang lebih sama. Paling banyak merasa puas di konsep RTH-nya masing-masing. Masuk ke ini, ke jendela baru dari mana, Pak? Buka jendela barunya, kok enggak? Ini belum bertambah. Saya lanjutkan ini. Silahkan bisa memasukkan pertanyaan berikutnya. Jika saya mendapatkan waktu untuk menyempurnakan desain RTH, saya akan apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
Ini sudah ada yang menjawab, mendiskusikan kembali dengan pakar, oke, berdiskusi dengan pihak manajemen sekolah untuk mengeksekusi, menyempurnakan, menyelesaikan dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang lengkap dan rapi. Baru 4 orang, silakan Bapak Ibu mengisi bagian yang ini. Kalau masuk ke ini nih, apa bisa masuk ya ke jendela barunya? Oke, mungkin banyak yang kesulitan, tidak apa-apa, tapi sudah ada beberapa yang berhasil masuk. Nah, dari ada 20, sudah ada yang mengisi 8 di bagian-bagian sebelumnya. Nah, ini mungkin kebanyakan berhubungan dengan realisasi ya, berhubungan dengan bagaimana merealisasikannya, berbicara dengan pihak manajemen, dengan merealisasikan anggarannya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sudah mengkontribusikan idenya di sini. Ini di sini saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu nih selama melakukan kegiatan ini. Karena kita akan melanjutkan proses desain ini ke proses review. Oke Bapak Ibu, jika masih belum dapat masuk ke mentinya tidak apa-apa, kita akan lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Tidak usah dilanjutkan menti.com-nya. Nah Bapak Ibu, di kegiatan kali ini kita akan berandai-andai nih. Kalau kemarin kan Bapak Ibu mendesain RTH berdasarkan posisi Bapak Ibu sebagai siswa dan guru gitu. Kalau ada di sekolah, RTH seperti apa yang ingin dibuat, desainnya seperti apa, konsepnya bagaimana, pohon-pohonnya apa, fasilitasnya bagaimana, dan lain-lain. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu memindahkan point of view, memindahkan cara pandang, bukan dari sisi Bapak Ibu sebagai guru, tapi seandainya Bapak Ibu adalah tim Corporate Social Responsibility, CSR dari sebuah perusahaan. Nah, perusahaan di tempat Bapak Ibu bekerja ini akan memberikan hibah, ini seandainya ya, akan memberikan hibah dana untuk desain RTH yang menurut Bapak Ibu cocok. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi tim nih, punya uang, mau kasih dana sama sekolah-sekolah SMK yang punya desain RTH. Kriteria seperti apa ya yang menurut Bapak Ibu layak untuk dapat hibah RTH ini? Coba silakan sekarang yang gampang aja boleh respon di chat ya. Kira-kira kriterianya apa nih yang bisa membuat sebuah RTH layak dapat hibah CSR? Yuk mari dituliskan di chat kriteria apa. Bapak Ibu kita menghayal di pagi hari, berandai-andai. Desainnya jelas. Silakan dituliskan di chat. Oke, desainnya jelas. Terima kasih Bu Lilik. Desainnya jelas. Pak Komarudin bilang prototipe dan lahan harus cocok dan sesuai. Oke. Bu Endang bilang kriteria yang paling penting adalah, belum selesai nih. Terbuka, mudah digunakan oleh banyak orang. Nah, oke, saya juga setuju nih. Jadi bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Merangkul semua kegiatan, mendukung program outing class, jadi ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran, tapi juga program yang lainnya, berfungsi sesuai tujuan awal. Jadi di awal berarti harus ada deskripsinya apa, lalu detailnya sesuai atau tidak. Fungsi peruntukan RTH jelas, oke. Sekolah yang ada di pinggiran atau kumuh banyak siswa yang kurang mampu. Nah ini ya Ibu Sulastri, jadi kriteria apa nih untuk kalau Ibu jadi CSR tim, kriterianya sekolahnya harus ada di pinggiran gitu ya, tapi desain RTH-nya seperti apa? Siswanya yang kira-kira
memang di lingkungan yang kurang mampu seperti Oh. di sekolahan saya itu Mhm. terdiri dari siswa menengah ke bawah. Jadi Oke. dari latar belakang itu gitu. Jadi biar siswa-siswanya bersemangat dalam menuntut ilmu. Gitu. Oke. Ya, Jadi kalau di sekolahnya, ya Pak. tapi mungkin saya menyela Bu Sulastri. Kalau Ibu bukan sebagai guru, tetapi Ibu sebagai CSR Ya. harus menentukan kriteria Gitu. untuk penilaian. Kriterianya apa, Bu? Oh baik Pak. Ya, jadi sepertinya kurang salah mengerti. Kurang nyambung. Ya, terima kasih Bu. Kriteria desain harus mencerminkan dukungan lingkungan terhadap peningkatan kinerja dan prestasi. Oke. Jelas, masuk akal. Nah, ini simpel tapi udah pasti ya, harus jelas dan masuk akal. Masuk akal bisa diwujudkan sesuai tujuan. Wah, ini Bu Endang panjang nih. Sesuai dengan lingkungan sekolah, mendukung pembelajaran, dianggarkan bagi sekolah yang memang mempunyai kekurangan. Nah, ini nomor 3 dengan yang tadi disampaikan Bu Sulastri. Diperuntukkan bagi siswa yang ada di lingkungan padat penduduk karena berdampak dengan jiwa karakter anak. Oke, terima kasih Bu Endang. Sepertinya Bu Endang membantu saya banyak nih, sudah merekap hasil jawaban Bapak Ibu yang lain. Nah, sekarang kan Bapak Ibu berarti sudah punya bayangan nih, kalau Bapak Ibu bukan guru di sekolah itu, tapi CSR yang punya uang mau kasih hibah. Dan Bapak Ibu sudah ada dokumen RTH, desain RTH seperti apa ya, yang layak dapat yang layak untuk dapat hibah. Nah, sekarang pemanasan semoga sudah agak panas nih, walau Bu Emi sih tadi kayaknya udah panas banget karena udah olahraga ya Bu. Sekarang kita akan masuk ke breakout room seperti kemarin, tapi perannya ganti Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu di breakout room bekerja sebagai desainer. Sekarang Bapak Ibu di breakout room bekerja sebagai reviewer. Reviewernya bagaimana? Nanti bisa diakses nih linknya dulu apa yang ada di breakout room-nya. Nanti Bapak Ibu seperti biasa bisa mengakses ini. Oke, ini namanya Virtual Gallery Walk. Jadi Bapak Ibu akan saya beri kesempatan untuk melihat 2 dokumen RTH yang dibuat oleh sekolah. Lupakan bahwa Bapak Ibu adalah dari SMK ABCD. Sekarang Bapak Ibu berperan sebagai CSR tim dari sebuah perusahaan asing. Perusahaan Bapak Ibu mendukung sekali pelestarian lingkungan gitu ya, satwa yang dilindungi. Jadi pokoknya senang sekali sama yang green space, yang hijau-hijau. Nah, perusahaan Bapak Ibu ini akan memberikan hibah pada desain RTH yang paling menarik. Tapi sebelum menentukan, Bapak Ibu akan mengevaluasi dulu kelayakan 2 dokumen saja. Masing-masing tim itu sudah diberikan dokumen yang harus dicek. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengecek tautan di slide berikutnya, dan yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah memberi tanggapan atau komentar terhadap deskripsinya seperti apa. Diingat-ingat tadi kan ada Bapak Ibu yang bilang harus masuk akal, harus jelas, harus menunjang kegiatan pembelajaran, menunjang kinerja, dan lain-lain. Ya. Lalu detail rencananya seperti apa? Apakah deskripsi dan detailnya nyambung? Apakah nantinya doable, bisa dilakukan atau tidak? Prototipenya bagaimana? Apakah prototipenya sesuai dengan detail yang sudah dibuat dan deskripsi yang sudah dibuat itu? ABC nyambung atau tidak? Bapak Ibu juga bisa melihat bagian pengantar, apakah menurut Bapak Ibu bagian pengantarnya jelas atau tidak. Nah, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu akan menuliskan tanggapan dengan menambahkan komentar pada dokumen Google Slides. Nah, ini bagian yang akan dikerjakan. Misalnya Bapak Ibu dari SMK 43. SMK 43 ini ya. Berarti Bapak Ibu akan mengevaluasi dokumen punya SMK 40 dan SMK 49. Yang SMK 49 berarti dokumennya akan dievaluasi ini. Ini nanti tinggal diklik linknya. Kita coba klik 1. Nah, Bapak Ibu akan masuk di dokumen punya SMK 40 nih. Silahkan dibaca.
didiskusikan di breakout room. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sama-sama lalu didiskusikan. Mulai masuk ke sini. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mengomentari tema. Kalau Bapak Ibu mau mengomentari tema, tinggal klik kanan di sebelah sini. Klik kanan lalu ada add comment. Bapak Ibu bisa memberi komentar tentang temanya. Sama nanti di bagian pengantar, Bapak Ibu ingin memberikan komentar, tinggal klik kanan, berikan komen di sini. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan komen secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa menambahkan satu slide saja. Di bawah ini, klik kanan, new slide, lalu boleh diklik komentar dari SMK berapa, gitu ya. Tuliskan komentarnya. Jadi ada dua pilihan, ini saya delete dulu. Pilihan yang pertama, Bapak Ibu mengomentari langsung di slide-nya dengan klik kanan, tambah komen, atau memberikan komentar keseluruhan dengan membuat satu slide di bawah ini, gitu ya. Nanti satu dokumen ini akan dikeroyok oleh dua tim. Jadi mungkin akan terasa ramai di ininya di Google Slide-nya, tidak apa-apa ya, nanti kita bekerja bareng-bareng online. Baik, semoga sih cukup jelas ya, karena nanti seperti biasa Bapak Ibu akan dipandu dengan tahapan-tahapan yang sudah ada di worksheet-nya. Tadi sepertinya Mbak Celia sudah memasukkan link-nya. Sekarang kita akan siap-siap ke breakout room. Yang bagian ngecek breakout room, Mas Denil atau Mbak Celia? Saya teh sudah siap. Oke, Mas Denil Tinggal udah open siap ya? ya. Mas Denil udah siap dengan breakout room-nya. Bapak Ibu sudah mengklik link-nya yang dari Mbak Celia tuh di chat? Sudah ready? Kalau sudah boleh tulis sudah di chat supaya kami tahu sudah siap open breakout room atau tidak. Breakout room-nya kira-kira 20 menit. Oke. Sudah ada yang bisa satu? Yang lain sudah siap atau belum siap? Mari direspon di chat, Bapak Ibu. Pak Landi sudah siap. Yang lain? Ada Pak Is, ada Kita coba saja ya, breakout room. Oke, Pak Pak Soheri. Soheri sudah. Berarti SMK 43 sudah, 49 sudah. Yang lain? 9. Bu Endang, Pak Komarudin, SMK Muhammadiyah siap? Bu Emi, Pak Holil, Bu Lili, SMK 3 sudah siapkah? Siap, oke. Pak Holil siap, Bu Lili siap. 43, satu lagi SMK apa ya? 40 ya? 40 akhirnya hadir apa tidak? Ada nih, Bu Tri. Ibu Tri sudah siap, Bu Tri? Bu Tri sendirian apa ada temannya ya? Oh ada, Pak Ardana, ada Mbak Da. Oke, Alhamdulillah. Baik, mari kita buka ya breakout room-nya. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan raise hand. Kita juga akan berkunjung ke ruangan masing-masing. Ya, sudah saya buka teh. Oke, silahkan dibuka. Sekarang kok nggak ada tulisan lagi yang kemarin ya Pak Jati? Kita bisa masuk breakout room. Bentar aku coba lihat. Kemarin sih kan ada ya. Sekarang malah stop recording sama post recording karena aku co-host kan.
Iya, tapi itu sih karena recording. Recordingnya di post atau ini recordingnya harusnya di post? Oke, saya Ya. post Pak, sebentar. Di post aja. Di post dulu. Ini Pak Nur Afandi baru masuk. Saya assign dulu. Ya. Oh, ini nggak ada hilang anunya. Berjumpa lagi. Ya, selamat datang kembali, Bapak Ibu. Oke, sesudah mengacak-acak pekerjaan orang, sekarang kembali lagi. Nah, itu dia. Itu dia. Ternyata kalau sudah ngacak-acak pekerjaan orang agak panas ya suasananya. Mudah-mudahan yang diacak-acak tidak marah ya. Oh, nggak ada yang marah, Pak. Santai Loh. saja, Pak. Pak Is kan belum tahu ada yang ngacak-ngacak tempat Pak Is juga. Iya, sama. Iya. Kalau saya sih sudah menyadari bakal diacak-acak. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu. Sepertinya sudah kembali semua ya. Ada yang mampir di kantin kan? Hampir kantin dulu. Kurang Yes. kita. Kenapa? Kita tadi belum begitu selesai karena diskusinya masih alot. Diskusinya tidak apa ya? apa-apa. Iya benar. Jadi Saking semangatnya diskusinya sampai berpanjangan gitu. kan dua sekolah Pak Jaki, Pak. Jadi lebih alot mendiskusikan proyek sendiri apa mendiskusikan proyek orang lain nih? Ya karena dua. Ojek orang lain. Lebih lama ngacak-ngacaknya daripada Pertimbangannya. Iya. Tapi bukan karena ada unsur julid ya. Proyek orang jadi lebih seru. Oke, terima kasih itu masukan buat kami, berarti mungkin perlu waktu lebih lama ya buat Bapak Ibu melihat dua proyek ini. Baik, ini kan intinya supaya Bapak Ibu melihat proyek yang lain bisa memberikan komentar dan teman yang sudah membuat desain pun mendapatkan masukan gitu dari Bapak Ibu. Terus semoga sih ingat bahwa Bapak Ibu tadi bukan jadi guru dan kepala sekolah, tapi jadi CSR tim ya. Jadi bos-bos yang akan bagi-bagi rupiah gitu. Oke, kita lihat nih SMK 4, sebentar. Kita lihat dulu siapa mengerjakan apa. Kita mulai dari SMK 49. Sebentar. SMK 3 aja deh dulu. SMK 3 yang dicek oleh SMK 49 dan SMK 40 ya. Mana tadi SMK 3. Nanti Bapak Ibu dari SMK 3 juga berkesempatan untuk melihat. Kita lihat sama-sama. Nah, ini ada pendapat dari Ibu Tri. Kita nggak akan bahas dan tidak akan meminta Bapak Ibu menanggapi sekarang, tapi nanti menanggapinya di Google Classroom ya. Setelah ini Bapak Ibu bisa menyikapi, menanggapi, dan memberikan revisi kalau diperlukan. Ini katanya kalimatnya kurang jelas nih, olahraga, olah pikir dalam suasana asri dan nyaman. Mungkin temanya bisa dibuat lebih jelas kalau menurut Ibu Tri. Tapi ini bukan berarti harus diperbaiki ya. Ini kan namanya juga masukan. Kalau Bapak Ibu punya pendapat lain tidak apa-apa. Pengantarnya dianggap cukup jelas. Ini proyek timnya. Lalu di sini ada komentar, deskripsi rencana cukup bermakna. Jadi dianggap ini sudah bermakna. Mari kita lihat sama-sama. Sangat bermanfaat untuk pertumbuhan. Jadi sudah ada fungsinya RTH untuk apa ya? Kenapa ada RTH? Di sini ada unsur keterbatasan lahan sehingga Bapak Ibu akan memanfaatkan sudut ruangan. Oke, ini udah jelas sekali. RTH-nya seperti apa, detailnya sudah ada. Lalu, nah ini memang kelihatan tempat yang kurang asri gitu ya, dan sudah ada ini. Kita lihat komentarnya, tema bahasa kurang bisa dipahami dengan baik, pengantar sudah sesuai, slide deskripsi RTH tidak dijelaskan secara detail, foto lokasi kurang jelas, dan prototipe tidak diberikan keterangan. Nah ini mungkin ini bisa menjadi masukan nih, keterangan jenis pohonnya apa, ini di bagian ini ada apa, dan lain-lain. Oke, nah Bapak Ibu nanti di Google Classroom, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk membuat rencana perbaikan Classroom ininya ya, instruksinya seperti apa.
Nah, SMK 3 sudah. Sekarang kita masuk ke SMK 49. Sambil saya membahas yang 49, Bapak Ibu dari SMK 3, boleh sih kalau mau menanggapi lewat chat, misalnya ada rencana perubahan di sini, mau dirubah atau tidak judulnya, gitu ya. Atau tadi apa, bagian prototipenya akan diberi keterangan atau tidak, boleh juga menanggapi di chat. Kita masuk ke SMK 49. Cukup menarik karena menggunakan kalimat tanya, mau berkreasi, cukup di sini. Oke, jadi kayaknya ada engagement gitu ya dari temanya, pengantarnya tidak ada komentar. Nah, ini rencana cukup menarik, apalagi bila sampai terwujud. Sayang sekali Ibu Tri tidak menyebutkan bagian mana yang menariknya. Mari kita lihat sama-sama. Oh, mungkin karena vertical garden dan hidroponik. Dan ada keinginan untuk membuatnya menyenangkan, santai, tidak monoton, dan aplikatif. Ini disebutkan cukup jelas. Oke, sudah ada lokasi dan lain-lain. Pak Jati, kalau nanti mau menambahkan, silakan. Ya, siap. Ini prototipenya, nanti ada mural di sini, ada tanaman obat dan lain-lain. Cukup jelas menurut Pak Is, Taman Gelombang dan Puring tidak tepat dijadikan konsep vertical garden maupun hidroponik. Oh, mungkin ini jadi perlu research tambahan ya, tanaman seperti apa yang dianggap cocok untuk vertical garden. Takutnya sudah disusun, ternyata nggak cocok untuk vertical garden. Oke. Kita lanjutkan, itu SMK 49. Kalau mau menanggapi boleh di chat. Tanggapannya apa nih? Sama Pak I sudah diberikan petunjuk bahwa ada beberapa tanaman yang nggak pas. Nah, itu sudah ada Bu Umi memberi tanggapan. Terima kasih Bu Umi. Jadi kita kerja di dua channel ya, di layar ini. Nah, sekarang SMK 43, kita lihat komentarnya. RTH dari sini ide baru bermula. Komentarnya cukup simpel, pengantar. Nah, simpel itu artinya jelas, tidak jelas, atau bagaimana? Oke, sudah ada ya alasannya kenapa. Lalu di sini mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi, misalnya bagaimana dengan fungsi dan fasilitas perlu ditambahkan lagi. Oke, ini bisa bisa disikapi dengan baik ini pendapat Ibu Raihana yang menyarankan agar bisa diberikan detail lebih banyak yang berhubungan dengan fungsi dan fasilitas. Ini tidak ada komentar, deskripsinya ada ikan koi, tanaman yang dipajang. Detail ini juga tidak ada komentar. Oh, di bawah ada tim kerja belum dibagi pokjanya, prototipe desain belum diisi. Ya, ini mungkin Bapak Ibu bisa melengkapi ya. Karena belum sempat membuat prototipenya, mungkin Bapak Ibu dari SMK 43, wah ini sekolahnya Pak Is nih, pantesan tadi sudah siap untuk diacak-acak. Ini kira-kira ada masalah apa di SMK 43? Apakah masalah teknis atau waktu tidak sempat membuat prototipenya? Sebentar Pak. Teknis Bu, masalah teknis. Teknis ya? Iya. Untuk softwarenya. Iya. Biasanya ada teman yang biasa buat tapi. Ya. Kalau kesulitan sebetulnya bisa membuat sederhana seperti ini kan tidak pakai software nih. Yang SMK 49 boleh juga. Atau oret-oret pakai kertas juga tidak apa-apa gitu. Asal terlihat ada prototipenya. Oke, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Kita lanjut ke SMK Muhammadiyah 6. Ini kok sepertinya tidak ada yang berkomentar. Kita lihat di bawah ada yang sedang mengetik sepertinya. Berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia dalam tema tersebut dengan ukuran huruf yang lebih kecil. Oke, prototipe kurang jelas. Prototipenya mungkin sebaiknya sih di screenshot ya ini, bukan di foto. Oh, ini komentar juga, jenis tanaman yang dipilih kurang sesuai. Sebaiknya tanaman yang hijau dan rindang dan lebat. Contohnya bonsai, palem,
Nah, ini ada masukan nih tentang jenis tanamannya. Silakan mau ditambah, dirubah atau tidak. Dan fasilitas meja sebaiknya tidak perlu karena lokasinya di sekitar dan yang terlalu lebar. Tim kerja belum lengkap. Oke, di situ ada meja ya. Oh, ini nih prototipenya. Oh, mungkin mejanya terlalu besar ya. Lebih baik bangku yang bisa diduduki daripada meja. Oke. Nah, ini ada masukan-masukan yang bisa dipertimbangkan oleh SMK Muhammadiyah. Yang terakhir SMK 43, kita lihat. Ada komentar atau tidak? Nah, ini komentarnya dalam konsep dan rincian rencana ada yang kurang cocok atau pas, misalnya dalam konsep vertical garden, namun pada rincian terdapat konsep selain vertical garden seperti ke arah landscape garden. Beberapa jenis tanaman kurang cocok, terus ada suggestion tanaman yang cocoknya apa. Oke. Mungkin karena ini ada vertical garden, tapi juga ada sebelah sininya landscape ya. Jadi nggak totally vertical garden. Artinya di bagian konsepnya mungkin perlu dijelaskan bahwa ini gabungan antara landscape dan vertical garden. Oke Bapak Ibu, nah kita nggak bisa diskusi terlalu panjang karena kita masih ada tahapan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sudah melewati proses diskusi, tadi gallery walk sudah ditonton oleh teman-teman, sudah diberikan masukan. Nah, nanti di Google Classroom, Bapak Ibu akan kami minta untuk menuliskan rencana perbaikan dari desain RTH ini. Dibuat dalam satu slide di bawah. Jadi misalnya ini tambah saja slide paling bawah, new slide, lalu dituliskan rencana perbaikan. Jadi tidak usah diperbaiki di atas, tapi dituliskan di bawah supaya kelihatan bedanya yang sudah diperbaiki dan yang belum diperbaiki. Begitu saja. Pak Jati, ada tambahan nggak terkait ini desain-desainnya? Tidak, silakan lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak Is. Sekarang kita sudah sampai di akhir end of experiencing stage. Sudah selesai menjadi murid dan saya sudah selesai menjadi guru yang mendampingi semua dalam mengerjakan proyek RTH. Sebetulnya masih ada satu tahapan lagi yaitu di Google Classroom. Jadi sekarang end of experiencing stage yang akan lanjut sedikit di Google Classroom. Nah sekarang Bapak Ibu akan berubah kembali menjadi Bapak Ibu guru yang siap menyiapkan siswanya dalam untuk memiliki skills work ready. Kemarin kan ada yang tanya nih, jadi apa dong hubungannya RTH itu dengan skills work ready? Nah, sekarang saatnya berefleksi, mengingat-ingat kembali apa yang sudah Bapak Ibu alami selama 3 kali Zoom meeting sampai hari ini dan 2 kali kegiatan di Google Classroom. Tapi saya akan lempar ke Pak Jati. Pak Jati, are you ready, Pak? Siap. Oke. Siap. Saya stop sharing ya. Siap. Monggo, Pak Jati. Oke, saya coba share. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita akan berefleksi sekarang, karena tadi kita mulainya lama, cukup terlambat. Ya, molor waktunya. Jadi akan kita coba ya. Sekarang kita waktunya untuk berefleksi, melihat kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai siswa. Jadi dari Zoom yang pertama, yang kedua sudah ada Google Classroom dan segala macam. Bapak Ibu kemarin kan menjadi siswa, sekarang menjadi guru lagi. Tapi sebelum ke sana kita perlu melihat apa yang perjalanan kita. Ya. Perjalanan kita pertama ada Google Classroom, ada video pengenalan video RTH, menuliskan ide tentang RTH yang ideal, mengunggah RTH sekolah. Yang dirasakan apa waktu itu? Waktu pertama kali belum terlalu kenal dengan kita-kita ini, terus masuk Google Classroom. Rasanya seperti apa? Rasanya aja, mau dituliskan di chat, silahkan. Tolong diingat-ingat pas Google Classroom yang pertama. Rasanya apa? Manis-manis, nano-nano, bingung, atau senang, atau sudah tahu, atau apa? Rasanya seperti apa? Silahkan.
Pak Is jelas, oke, seru, penasaran, galau, oke, ingin segera mencoba, oke, bingung memilih tempat RTH yang tepat, ya, jadi rasa saja ya. Jadi ada bingung, ada galau, ada penasaran, ada belum selesai. Kita mengomentari, oke, ada refleksi, ada yang lain, mari. Pengennya offline, sama Bu, kalau pengennya offline, pengennya kita nggak ada COVID Bu. Atau Bapak ya, Bapak Ibu ya sama, kita juga. Oke. Senang ikut berbagi dan ingin segera merefleksikan, mungkinkah? Ya mungkin. Jadi kita refleksi dulu, rasanya seperti apa waktu pertama itu. Menyenangkan pada diskusi kita seperti siswa, pada saat diskusi seperti siswa. Oke, bagus. Itu yang pertama ya, rasa. Jadi kita akan refleksi rasa dan seterusnya dulu. Senang, tambah wawasan. Nah, pertanyaan kedua sekarang. Itu kan waktu Google Classroom. Setelah Google Classroom itu, kita ada Zoom meeting. Experiencing, ada curah pendapat, gitu kan, tak kasih gambar kebun banyak, tanaman, pot, dan segala macam. Terus Bapak Ibu disuruh bikin mind map, fungsi, lokasi, dan project team, gitu kan. Itu breakout room 1, breakout room 2, Bapak Ibu itu disuruh milih tanaman, dekorasi, terus membuat tagline. Nah, waktu mengerjakan itu semua, rasanya gimana? Ya kita refleksi dulu Pak Nur Hadi, biayanya dari mana ya? Kita nggak ngomong biaya dulu, kita ngomong refleksi dulu Pak. Waktu Zoom meeting experiencing, curah pendapat, terus dibawa ke breakout room 1, bikin mind map, dan segala macam. Rasanya gimana? Seru, seperti murid beneran, tertantang, oke, menarik, oke, bisa tukar pendapat, mungkin ada yang baru pertama kali bikin mind map bareng-bareng gitu kan. Oke, menyenangkan, jadi rasanya enak gitu ya. Oke, saya lanjut. Jadi saya akan agak cepat ini karena waktu ya. Antusiasme ada di situ. Mas dan Bapak SMKN 43 Jakarta, merdeka. Oke, refleksinya apa Pak? Ya, kita lanjut sekarang ke yang berikutnya. Ya, Google Classroom yang berikutnya. Google Class yang berikutnya itu bereksperimen. Bapak Ibu suruh melengkapi rancangan. Dasarnya kenapa membuat itu, dan seterusnya, membuat tim, terus merancang prototipe dengan Smart Draw atau Google Planner kan waktu itu, yang kemarin yang barusan kita bahas tadi. Rasanya gimana waktu mengerjakan? Bu Endang pusing dari mana fokus. Ya, bisa bingung. Oke, terima kasih Pak Is. Ya, rasanya untuk Google Class yang experimentation, yang melengkapi rancangan dan membuat prototipe. Kurang paham software, tidak apa-apa, belum diberikan penjelasan, deg-degan. Kita benar-benar merancang dan serius. Oke. Ya, jadi banyak yang tertantang, banyak yang serius di situ. Ya, enjoy, meskipun sendirian harusnya berkelompok. Ya, harusnya ada temennya Bu Endang. Berkelompok harusnya. Oke. Terima kasih. Jadi itu rasanya. Nah, sekarang kita ada tugas yang lain. Enggak, gini. Waktu kita mengerjakan proyek RTH dari awal sampai akhir tadi, itu kan banyak keterampilan tuh, yang Bapak Ibu kerjasama, pakai software dan segala macam. Nah,
waktu mengerjakan proyek itu, skill mana, keterampilan mana yang dari 3 ini yang paling sering digunakan. Jadi diurutkan. Yang paling sering diasah yang mana menurut Bapak Ibu? Menangani ambiguitas, mengambil keputusan, atau manajemen waktu. Keterampilan yang mana yang sering digunakan? Dari Zoom 1, dari Google Class pertama sampai yang baru saja kita obrolkan. A, B, atau C. Tolong diurutkan. Jangan hanya B gitu aja. Pak Komarudin diurutkan coba. BCA, nama bank, manajemen waktu, CBA, oke, CBA, oke, BCA, oke. Ya, jadi ada keterampilan-keterampilan yang terasa dipraktekkan, terasa diasahkan, gitu kan? Walaupun tidak pernah dijelaskan harus pakai keterampilan ini, gitu. Tapi dengan melalui ini perjalanan ini Bapak Ibu mengalami itu. Nah, sekarang Bapak Ibu akan masuk ke breakout room juga. Ke breakout room itu nanti Bapak Ibu ke bit.ly BC minus kelas A. Ya, karena ini kelas A kan, bit.ly BC kelas A. Nah, di sana ada apa? Di sana Bapak Ibu nanti akan menjawab pertanyaan ini. Keterampilan berikut ini digunakan pada waktu melakukan aktivitas apa? Time management, kolaborasi, handle ambiguity, judgment, creativity, critical thinking. Aktivitas yang mana? Silakan Bapak Ibu ke bit.ly BC British Council minus kelas A, kelas A. Mohon dibantu untuk taruh di chat room. Mas Daniel pakai HTTPS supaya supaya tinggal klik gitu. Oke. Nah, nanti akan masuk di sini. Jadi keterampilan berikut ini yang digunakan pada waktu melakukan aktivitas apa? Time management, aktivitas apa yang Bapak ingat? Kolaborasi, ambiguity, dan seterusnya. Ya. Waktunya di breakout room, waktunya berapa, Mas? 20 menit. Ya, sama, 20 menit dari sekarang. Disiapkan untuk masuk ke breakout room. Sudah jelas Bapak Ibu tugasnya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Bapak Ibu nanti akan di breakout room ya, bersama teman-teman satu sekolah. Harus mengisi ini, Pak. Kita berefleksi. Keterampilan apa yang digunakan pada waktu melakukan aktivitas time management, umpamanya di situ diasah keterampilan ini itu pada waktu diskusi di breakout room gitu, tulis. Diskusi di breakout room waktu merancang ini. Kolaborasi kapan? Handle ambiguity pas aktivitas apa? Harus membuat judgment pas aktivitas apa? Creativity aktivitasnya pas apa? Umpamanya pas merancang menggunakan garden planner gitu. Nah, critical thinking ada nggak pas melakukan apa gitu? Itu sudah jelas Bapak Ibu? Jadi yang dalam yang kita laksanakan ini ya Pak ya? Ya. Konsepnya terfokus pada kegiatan work yang ready ya? Ya, yang sudah dikerjakan dari Zoom 1, dari Google Classroom, terus Zoom 2, terus sampai hari ini, gitu kan? Keterampilan-keterampilan ini adanya di aktivitas yang bagian mana, gitu. Kira-kira gitu, Bu Lili. Iya, betul. Ya. Oke, kalau sudah siap mungkin dimasukkan di breakout room, Mas. Oke, Pak. Oke, silahkan bergabung Bapak Ibu.
hanya langsung nulis aktivitasnya aja tanpa menyebut nama atau bagaimana, Pak? Aktivitasnya saja tanpa menyebut nama boleh, menyebut nama juga boleh. Aktivitasnya yang penting. Nama mungkin tidak usah, Ibu. Aktivitasnya aja. Time management aktivitasnya apa. Kalau mau nulis nama sekolahnya boleh. Silakan. Sudah di breakout room, Mas? Sampun, Pak. Sampun. Aduh, nggak ngerti bahasa Inggris. Yang bagian apa, Bu Lili? Ini handle ambiguity apa, Pak? Handle ambiguity itu, ambiguitas Mengambil- itu untuk mengambil keputusan, Ibu. Yang A atau yang B gitu kan, ambigu. Kalau ambigu, Ibu milih yang mana? Oh, ini ada ambigu nih, terus diputuskan kan gitu. menentukan ya. Ya, menentukan, betul. Enggak pada masuk Pak, breakout room. selanjutnya Pak itu decision making apa Pak? Aduh, decision making itu membuat keputusan, Bu. Halo Pak Beni, bisa bergabung ke breakout room Bapak? Kemudian Pak Ahmad. Apakah ada kendala Pak Ahmad? Ibu Lili bisa bergabung ke breakout room? Pak Ahmad, halo. SMKN 43. Oh ya, sudah. Pak Ahmad belum ya, ini Pak. Oke, Pak Ismu. Monggo Pak Ismu. Pak Komarudin, SMK Muhammadiyah 6. Monggo Bapak. Ibu Titi, silahkan Ibu. Sudah ditunggu teman-temannya. Ibu Titi, Pak Ahmad, Pak Komarudin. Pak Komarudin sudah? Oh, belum. Belum. Ibu Titi, Pak. Oke, Ibu Titi sudah. Ibu Titi belum, tinggal 3 ya ini. Pak Komar dan Pak Ahmad. Saya sudah masuk SMK 3. Ya, silahkan masuk ke breakout room, Ibu. Ya, saya sudah di SMK 3, breakout room SMK 3. Kelompok A saya, Pak. Tadi saya masuk ke 43, keliru saya. Oh.
Saya masuk di SMK 3, kelompok apa? Oh ya, sebentar Bu. Ya, Saya assign ya, Ibu Titi di ya. modul 3, Saya berarti keliru SMK tadi masuk 3. kelompok 3. Saya sudah masuk di SMK 3. Grup apa? Ya, baik Bu. Ya, makasih Pak. Terus kita SMK 3-nya di mana, Bu Lili? Kan tadi katanya tidak perlu menuliskan, boleh, karena aku tadi bertanya, perlu menuliskan apa enggak apa-apa, enggak. Ya, ini udah. Sudah ya Bu ya, sudah saya move. Silakan Ya, makasih Pak. bergabung. Ya. Ya, saya yang nge-share. Kak Daniel jangan lupa di pause dulu recordingnya. Padlet dulu ya. Oke. Terima kasih sudah berefleksi. Jadi mulai dari time management, kolaborasi, ada ambiguitas yang harus diputuskan, membuat keputusan dengan judgment, pertimbangan-pertimbangan, lalu ada creativity, critical thinking, and problem solving. Oke. Terima kasih sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita lakukan kolaborasi menggunakan software-software ringan. Ya. Nah, saya tutup dulu. Mengapa kita menggunakan software? Mengapa kita menggunakan online kolaborasi? Mengapa kita menggunakan taruhlah mind map, gitu ya? Kenapa kita menggunakan Google Class? Ya, nanti di Work Ready mau tidak mau harus menggunakan software untuk kolaborasi. Mind map tidak harus mind map, nanti kolaborasinya bisa macam-macam, tapi pasti menggunakan software. Itu ya, Bapak Ibu sudah merasakan. Nanti ada tugas-tugas yang seperti yang ada di Google Class, itu pasti. Ya, di dunia kerja pasti akan seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya yang kemarin itu tidak belajar tentang RTH, tidak belajar tentang ruang terbuka hijau saja, gitu ya. Itu adalah alat saja, media saja untuk melatih keterampilan-keterampilan yang Bapak Ibu sebutkan tadi, gitu ya. Jadi semua ada plus minusnya di situ. Jadi keterampilan-keterampilan yang tadi itu diasahkan tanpa siswanya sadar, oh ya saya harus mengasah ini, atau ya, secara otomatis itu akan terjadi. Nah, untuk tahapan berikutnya, kita tahapannya sebetulnya sudah explain, Bapak Ibu sudah punya pengalaman sebagai siswa di sini, ya. Lalu tadi sudah berefleksi, keterampilan apa saja yang dirasakan, bagaimana rasanya, dan segala macam. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk merancang sesuatu, tidak tentang ruang terbuka hijau, tetapi yang sesuai dengan unggulan SMK masing-masing. Tetapi perencanaannya nanti adalah untuk membuat proyek. Proyeknya tidak tentang ruang terbuka hijau. Bapak Ibu harus memutuskan. Nanti di-lead oleh kepala sekolah, ingin membuat proyek apa yang melibatkan siswa, begitu. Ya, tapi keterampilan-keterampilan yang sudah Bapak Ibu rasakan kemarin, software, contoh software, nanti softwarenya bisa pakai yang lain, silahkan. Untuk kolaborasi dan seterusnya akan seperti apa. Ya, jadi akan merancang kegiatan yang Bapak Ibu barusan alamin sebagai siswa. Itu untuk kedepannya. Ya, jadi untuk hari ini masih ada tugas di Google Classroom sih. Tapi untuk hari ini kita sampai di tahapan ini. Jadi saya share slide-nya. Ya, kita tahapannya explain sudah, experience sudah, Bapak Ibu di sini kan. Hari ini kita refleksi. Lalu Bapak Ibu akan memulai tahapan baru, create. Create-nya adalah meng-create project yang untuk siswa sesuai dengan keunggulan, kekuatan SMK masing-masing. Nah, nanti akan banyak dibantu oleh Pak Toar dan Pak Heri untuk ke depannya.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan, Vin? Tidak sih, cuman nanti seperti biasa setelah tutup Zoom nanti jam 10 mungkin akan ada postingan baru di Google Classroom. Lalu mungkin nanti akhir minggu sekitar hari Jumat Pak Toar dan Pak Heri juga akan memulai sesi baru. Jadi nanti ada kegiatan kecil juga di Google Classroom. Jadi nanti materi di Google Classroom itu ada 2 tahap. Satu dari saya dan Pak Jati, cuma wrap up aja rencana perbaikan. Nanti mungkin 2-3 hari ke depan akan ada satu lagi untuk persiapan pertemuan Zoom keempat. Jadi biar sudah secara mental sudah siap juga untuk materi yang baru. Begitu saja sih dari saya. Ya, jadi Bapak Ibu akan switch, akan berganti peran. Perannya nanti sebagai guru. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri untuk hari ini? Kita sudah 9.31, kita selesai tepat waktu, mulainya molor. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan bisa di chat, bisa pakai speaker, silakan. Pak Jati, maksudnya keunggulan sekolah nanti tergantung sekolahnya masing-masing ya? Tergantung sekolahnya masing-masing, Pak. Jurusan apa pemasaran atau sekretaris gitu ya? Ya, jurusan masing-masing ditentukan masing-masing gitu, Pak. Tapi yang penting melatihkan keterampilan-keterampilan yang seperti Bapak Ibu alamin dengan saya dan Binita. Kira-kira begitu, Pak. Oke, jadi perlu siswa itu mengerahkan segala kemampuan yang sudah diterima ilmu-ilmunya begitu ya, Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Jadi kan Bapak kemarin kan main-main tuh, ayo, ya mohon maaf, ini yang senior-senior suruh mikir RTH, yang senior-senior suruh ngoplek-ngoplek apa namanya Google Classroom dan segala macam gitu-gitu ya. Iya, iya. Oke, Pak Jati, saya sudah menangkap sih arahnya kemana kan gitu. Arahnya ke situ memang. Iya, nih setelah beberapa kali kegiatan, oh ya gitu. Ya. Memang ternyata setelah ikut begini, oh masih banyak kurangnya, ternyata ada yang belum diketahui, ada yang belum bisa, ada yang ini. Wah, ternyata masih perlu banyak belajar, betul. Gitu. Ya, belajar itu terus, Pak. Iya. Iya, sama. Saya juga rambut sudah putih semua, bentar lagi pensiun masih belajar, Pak. Iya, terima kasih nih Pak. Ya, terima kasih, Pak Is. Sama-sama, Bapak. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Ruangan nanti akan segera kita tutup. Terima kasih dan nanti masih berjumpa dengan saya juga dan Vinita, kita akan di belakang layar, tapi nanti yang di depan layar Bapak Toar Sumakul dari UKSW dan nanti Pak Heri Santosa dari Undiksa. Ya. Oke, sip. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih juga Bu Vini, Pak Jati. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Work ready, hebat. SMK hebat, work ready hebat. Iya, Pak ya? iya betul. Guru-gurunya juga hebat. Iya, pasti itu. Iya. Terima kasih, Chef ya Bu Anita. Terima kasih Bu Yuni, Bu Ani. Terima kasih semua ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Pinita. Saya foto dulu ya. Terima kasih juga Pak Daniel. Sama-sama Bu Eni. Baik semuanya, sampai jumpa. Salam. Salam ya Bu Lili, salam buat semuanya. Bu Ani. Iya Pak. Saya keluar ya. Pak Is. Ya Pak Daniel. Iya. Jadi Bu Pinita. Ya Ibu Emi. Sehat ya Bu Ani, sehat. Sip. Oke, Lev. Aktif ya. Akhiri ya. Ya close saja ya.